Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengangguran semua. Jadi melanjutkan video sebelumnya ya, ini pemangkasannya ya. Ingat 2 hari setelah pupuk transisi yang keempat ya, 2-3 hari ya paling telat, itu langsung kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ya, seperti di video sebelumnya, di matabat antara 7 sampai dengan 9. Kita pilih matabat yang potensial, yaitu matabat generatif. Jangan matabat vegetatif. Kalau matabat generatif, dia membawa bunga atau buah nantinya ya, jadi buah. Sedangkan matabat vegetatif, dia nanti ketika sprout batnya, dia akan numbuhnya itu hanya tunas air ya, hanya tunas air, tidak membawa buah atau bunga. Nah, jadi kita pilih yang gimana? Matabat generatif adalah Borobudur. Nah, itu kuncinya. Matabat vegetatif adalah Prambanan. Borobudur melebarnya ke samping, dia membesar gitu. Adapun Prambanan dia menguncup ke atas. Nah, yang vegetatif menguncup ke atas. Jadi kita jangan pilih seperti itu, tapi pilihnya yang Borobudur, yaitu matabat generatif. Jadi dia yang melebar. Nah, kita lihat nanti di matabat yang ketujuh ya, Sohib ya. Nah, ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi diantara diantara 7, 8, 9. Nah, ini saya lihat matabat 8 itu generatif, matabat 7 generatif, 6 generatif ya, dan seterusnya. Yang 9 adalah vegetatif ya. Lihat ya. Nah, ini kita lihat sini ya, Sohib ya. Saya zoom ya. Nah, ini sebentar ya, biar bisa ini. Nah, ini ya, saya perlihatkan dulu di sini. Nah, ini tuh menggendut ya, ini gendut ya. Nah, ini. Nah, dia melebar ya seperti Borobudur. Ini yang ke-8. Yang ke-7 gimana? Yang ke-7 kita bisa lihatnya dari sebelah sini. Nah, ini. Kelihatan ya, Sohib ya, tuh. Dia gendut. Nah, tuh. Ya, tidak meninggi ya. Nah, contoh yang vegetatif ya, mungkin yang 9. Aduh, 9 madepnya sebelah sana, kurang mewakili ya, maksudnya nggak terlihat. Nah, ini boleh yang ini nih, Sohib, kelihatan nggak ya kira-kira ya? Kita lihat dulu ya, Sohib ya. Nah, ini Sohib. Nah, kelihatan ya. Nah, itu. Nah, dia seperti Prambanan, menguncup ke atas. Nah, itu vegetatif ya. Jangan dipilih yang seperti itu. Pilihlah yang generatif. Nah, jadi di sini saya lihat 8, 7, 6. Dia generatif ya. Dia generatif. Maka yuk kita pangkas saja di situ ya. Kita lihat dulu. Kita pangkas. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini di sini. Maka kita pangkas di sini. Ya, Sohib. Nah, cara pemangkasannya lihat, Sohib ya. Ini matabat, dia miringnya begini ya, sehingga nanti kalau ada tetesan air dia tidak mengenai matabat, takut busuk ya. Nah, caranya dipotong seperti ini, kemudian jaraknya sekitar 1 cm ya sampai 2 cm ya, 1 cm sampai 2 cm dari matabat. Nah, di sini ya, kira-kira di sini. Nah, ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ya, seperti ini ya, Sohib ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian daun dan matabatnya dibuang di 2 atau 3 teratas. Ya, berarti di matabat 8 ini kita buang. Yang ini, yang itu 8, ini yang 7. Nah, buang. Ya. Kemudian 6 boleh. Ya, 6. 3 teratas. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang untuk di bawahnya tunas airnya, daunnya biarin aja. Tunas airnya, karena kita harapkan kalau tunas airnya nggak ada, dia akan sprout ya, akan pecah matabatnya. Sementara matabat daunnya tidak kita hilangkan karena dia membantu fotosintesis ya. Ataupun kalau misalkan ini dihilangkan matabatnya, daunnya maaf, nggak apa-apa juga, boleh ya, boleh dihilangkan, boleh supaya dia sprout juga ya, bisa aja, nggak apa-apa.
Tapi ini kita coba dulu yang 3 mata bat teratas saja ya. Kemudian yang ini 1 2 3 4 5 6. Nah, mulai dari sini 7 bagus, 8 bagus, 9 kita lihat di sini. 9 seperti Prambanan juga ya. 9-nya seperti Prambanan, berarti 8 lagi ya. Insya Allah 8 nih bagus ya. 9-nya seperti Prambanan. Berarti kita ke 8 ya, saya ya. Ini mata bat, berarti miringnya ke sini. Jarak 1 sampai 2 cm. Pangkas di sini. Bismillah. Hilangkan daun dan tunas airnya. Ya. 3 teratas saja. Nah, kemudian yang lainnya tunas airnya yang dihilangkan ya, kalau ada tunas air. Nah, ini. Ya, biar nanti dia sprut. Oke. Ini yang kedua ya, nanti ini dicabut aja nih. Saya bisa aja ditarik aja langsung. Tapi ya nanti bisa di ya. Nah, ini bisa untuk entres, saya. Ini bagus banget nih kalau untuk entres nih. Nih. Tuh. Ya. Bisa buat entres. Ini juga. Karena udah besar-besar banget ini. Bagi yang mau entres boleh. Karena ini bagus banget. Nah. Ya, untuk ini varian transfigurasi ya. Nah, ini kemudian yang ini terakhir ya, saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bagus, 8 bagus, kita potong di 9. Bismillah. Saya hilangkan. Satu, dua, tiga sudah cukup. Berarti air saja. Ya, sudah. Nah, ini yang sistem teralis ya, Soib. Yang sistem para-para juga seperti itu ya, kita sama ya perlakuannya. Nah, baik, Soib. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, Soib ya, tuh. Ya, ini mata batnya. Yang kita harapkan pecah, ya. Ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pecah berkah, bawa buah banyak dan besar-besar ya. Baik, saya pengangguran semua. Saya akan lanjutkan ke semuanya. Nanti akan saya report hasilnya, bisa dilihat ya. Saya sambung. Jadi belum saya tutup, nanti saya sambung dengan reportnya. Baik. Nah, saya pengangguran. Saya barusan selesai memangkas untuk pembuahan ya. Saya nggak pangkas pruning. Saya hanya melihat di mata bat yang potensial antara 7 sampai 9 ya, 7 8 9 atau bisa juga lebih dari itu. Tergantung dari mata bat yang memang gendut ya, maksudnya seperti Borobudur itu tadi. Kemudian saya pangkas di situ ya. Kita lihat hasilnya ya, saya pengangguran semua. Nah, ini kita lihat untuk varian yang transfigurasi yang apa itu namanya di sistem para-para. Ya, ini ya. Ini sudah saya pangkas. Nah, ini di sini ya, ini mata batnya
yang menurut saya potensial. Nah ini ya, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah sini juga gitu ya, yang sebelah sini juga gitu. Nah ini menurut saya ini potensial. Nah ini ya, ini, nah itu gendut ya, seperti Borobudur. Nah sampai di sini pun juga gitu. Nah ini ya, sini udah yang di sistem para-para sudah kita pangkas ya di sini. Nah ini, kemudian yang sistem apa itu teralis. Nah ini juga sudah ya, ini yang transfigurasi juga. Nah ini udah saya lihat, udah saya potongin. Nah ini ya, ada ini ya, dan seterusnya. Ini sudah saya pangkas. Kemudian yang sebelah sini juga gitu ya. Nah ini juga sudah saya pangkas semua. Nah ini ya. Nah 3 teratas gundul ya, baik tunas air maupun daun kita buang. Kemudian yang di bawahnya semuanya tunas airnya dibuang, daunnya jangan. Ya sudah semua ini. Nah ini hasilnya ya. Nah ini hasilnya soib, yang itu ya sampai sini. Nah kemudian ini, nah ini ya, dan yang sebelah sana sudah semua ya soib. Dan ini hasilnya soib bisa lihat, ini untuk yang varian jubil ya, varian jubil. Lihat entresnya, apa namanya, hasil pemangkasannya segini, batangnya besar sekali soib ya, sejari-jari saya, besar sekali ya, sama dengan jari saya, besar sekali. Ini kalau dijadikan entres bagus ya, cuman saya memang belum ke arah sana. Kita masih apa namanya, belajar untuk membuahkan ya, yang baik itu seperti apa, sama pemupukannya yang cocok seperti apa. Kita juga bisa lihat di transfigurasi nih. Nah ini di transfigurasi yang daun mudanya aja udah segini soib. Separuh dari jari telunjuk saya. Apalagi yang ini ya, ini soib entresnya. Dan ada bunga-bunga ininya juga. Ya tuh, bunganya sebenarnya udah jadi, tapi nggak apa-apa, kita pangkas. Nah ini ya, kita buang. Nah ini kalau dijadikan entres juga bagus banget, ini besar banget sejari-jari telunjuk saya sama ya, besar banget ini. Sayang saya memang belum main ke apa pembibitan, jadi ya kalau ada yang mau silahkan diambil, tapi ya siapa yang ini ya mau. Nah kemudian yang mau saya jelaskan lagi adalah, jangan lupa setelah kita pangkas selesai, kita siram jenuh ya, karena selama 10 hari sampai 2 minggu kita tidak akan siram. Jadi sekarang kita siram jenuh. Ini saya siapkan satu pohon 15 liter ya. Kalau misalkan nanti kelebihan ya nggak apa-apa, kita bagi 2 atau gimana. Tapi yang jelas mungkin 15 liter cukup ya. Harusnya 15 sampai 20 literan lah. Nanti kita lihat ya. Nah, setelah disiram jenuh, kemudian nanti langsung kita aplikasi fungi dan insek ya. Jadi ini juga sudah saya siapkan, tinggal langsung diaplikasi aja di sini. Nah ini udah saya siapkan ya. Jadi itu ya soib yang dilakukan setelah pemangkasan. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi maupun referensi bagi soib pengangguran semua ya. Dan kita tunggu update berikutnya di 2 pekan ke depan atau 10 hari ya, paling cepatnya 10 hari ke depan. Mudah-mudahan akan tumbuh berbuah semua ya, bunga semua, lebat, kemudian nanti jadi buah yang baik, kemudian bermanfaat ya, besar-besar banyak. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari penanaman dan pemangkasan pembuahan sampai dengan pemetikan pembuahannya yang untuk perdana ya, pertama kali di Komjen Grape Garden 1 ini ya. Baik, itu saja soib. Jangan lupa subscribe gratis, kemudian pencet tombol jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.